Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, perkenalkanlah nama saya Thohir Jainuri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam merancang aksi nyata ini, latar belakangnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan yang salah satunya bisa dilakukan dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sedangkan tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan kodrat anak berdasarkan nilai kebajikan universal yang dimilikinya, sehingga siswa mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari rancangan aksi nyata ini adalah warga sekolah dapat menerapkan budaya positif secara konsisten dan tanggung jawab. Sementara tindakan yang nanti akan kami lakukan, yang pertama, menyusun rencana kegiatan meliputi materi yang akan saya sajikan, tanggal dan waktu pelaksanaan, siapa yang terlibat, dan ruangan ataupun sarana prasarana yang nanti kami butuhkan. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi kepada guru di sekolah. Yang ketiga, melakukan kegiatan diseminasi budaya positif pada guru di sekolah sesuai dengan rencana yang sudah kami buat sebelumnya. Sementara dalam merencanakan aksi nyata ini, dukungan yang saya butuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah serta kolaborasi dari rekan guru serta murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana atau kegiatan lain yang mendukung tumbuhnya budaya positif di sekolah. Untuk pelaksanaan diseminasi ini saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 dengan dihadiri 13 peserta dari guru SMP Negeri 1 Kasembon. Berikut ini adalah video hasil pelaksanaan diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bapak Bambang Hari Sutardio, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kasembon, marilah acara pada pagi ini kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa karena atas berkah dan berkat yang kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita dan bersyafaatnya di hari akhir nanti. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa, 4. Sambutan wakil kepala sekolah, 5. Materi, dan terakhir penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang kedua. Untuk itu
kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Desa dimohon untuk mengikuti. Hadirin silakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan wakil kepala sekolah kepada Bapak Bambang Hari Subagio Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Tauhid dan Budi Amjuri, yang berbahagia para peserta diminati budaya positif bagi guru SMPN Satu Kasubur. Puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan rahmat kepada kita sehingga kita selalu dalam lindungannya, ya walafiat, murah tangga, murah tangan, banyak rezeki, banyak anak, banyak lain. Ibu bapak yang berbahagia, bagian dari kegiatan kita adalah memang selalu berubah. Jadi perubahan yang positif itu yang harus kita ikuti, karena kalau kita tidak mengikuti akan tertinggal oleh zaman. Nah, bagi yang muda-muda memang perlu berproses untuk mengikuti perubahan. Kalau saya pinginnya itu perubahan seperti Organizasi itu kan berubah jadi apa gitu ya. Nah, saya maunya begitu.
karena memang sudah nurut untuk kegiatan yang lain. Saya tak jadi power itu saja, nanti berubahnya di luar. Ibu bapak yang berbahagia, ikuti segala kegiatan, terus ada nilai positif yang bisa kita ambil untuk menjadi selalu berubah-ubah karena budaya yang positif. Selamat beraktivitas untuk narasumber dan peserta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada Bapak Thohir Zainuri MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah terjadikan di ruangan ini dan mungkin mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang harusnya bisa nyantai, tapi masih menyempatkan untuk saya ajak dorong ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang merupakan ini salah satu rangkaian dari tahapan saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 8. Mungkin Bu Siti ini sudah pernah melalui kegiatan ini. Jadi saya sudah menjalani kegiatan guru penggerak kurang lebih 2 bulan dari bulan Mei sampai bulan 7, dan salah satu yang materi yang saya sampaikan ini adalah tentang budaya positif. Lanjut. Nah, ini konsep ini dari budaya positif nanti ada beberapa bagian yang terutama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, dan nanti ada kritikan institusi. Lanjut, Bapak Ibu, di dalam guru penggerak itu diawali dengan filosofi belajar dewasa. Artinya apa? Dan ini mungkin saya bersyukur itu mungkin di guru penggerak ternyata materi-materi ini tidak saya dapatkan waktu saya kuliah. Jadi ketika saya kuliah S1 S2, materi belajar ini tidak pernah diberikan. Yang teori-teori pembelajaran yang saya terima itu adalah teori-teori pembelajaran yang dari luar, PAC dan sebagainya itu. Dan yang dari Indonesia itu gak disinggung sama sekali. Ternyata ketika saya mengikuti guru penggerak, baru saya menemukan seperti inilah artinya belajar itu mencoba bahwa pendidikan kita itu sesuai dengan kultur Indonesia, tidak sesuai dengan kultur dari luar negeri atau budaya asing. Jadi perlu diajar di mata adalah menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencari keselamatan dan kebahagiaan sendirinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan pendidikan yang kita laksanakan, dan ini juga digunakan sebagai dasar untuk pembuatan di kurikulum merdeka. Insya Allah yang kurikulum merdeka sudah acuannya berdasarkan dari GHD. Terus ini Bapak Ibu, mungkin tadi saya sebenarnya kenapa Pak Riki dan Bu Ine, karena Pak Riki dan Bu Ine adalah di bagian pembinaan siswa, sehingga nanti di dalam penerapan jangan sampai nanti ini bertentangan dengan apa yang seharusnya anak terima. Yang pertama ada beberapa pertanyaan formatif bagi Bapak Ibu guru semuanya, mungkin yang Bu Siti sudah paham. Pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu?
Apakah dengan pemberian hukuman yang kita berikan, mungkin yang diberikan oleh bapak ibu guru ya, zaman dulu, kalau sekarang kayaknya sudah ada, cuma untuk mendisiplinkan siswa kita. Setuju atau tidak? Mungkin begini, kenapa tidak? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya hukuman itu justru tidak mendisiplinkan, karena berdasarkan pengalaman Pak, anak yang dihukum itu mesti tambah benci pada kita, sehingga kalau kita mau anaknya disiplin itu anaknya didekati kalau menurut saya. Jadi bukan dihukum. Kalau anak dihukum itu anak semakin benci, semakin membuat ulang. Jadi seperti itu menurut saya. Terima kasih. Seperti itu dari Bu Vivi, dan sepertinya dari Bu Vivi ini sudah masuk nanti di tahap berikut apa yang akan kita jabarkan, ya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu, Pak Jan. Itu ya, nanti kita lihat di belakang apakah pemberitaan hukuman itu memang perlu atau tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Kalau yang kedua ini bagaimana? Misalkan kita kan juga mungkin kita perhatikan di sering kan ini, misalkan anak-anak terlambat suruh bersihkan lingkungan sekolah, mungkin suruh tulis materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, memberikan hadiah atau penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin di dalam pembelajaran kita kadang kita memberikan sebuah penghargaan yang ketika anak mencapai sebuah hal-hal istimewa, tapi hadiah, penghargaan, apakah ini juga nanti meningkatkan motivasi dari belajar siswa? Nanti ini belakang jawabannya nanti akan kita sampaikan secara bersama-sama. Lanjut Bu. Nah, perubahan paradigma ini sebenarnya sebuah kegiatan. Nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa berpasangan 2 orang ya. Tangannya minta tolong diberikan kertas kecil 2 orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4. It's time to begin the second lesson. Nah, ini sambil menunggu dari Bu ini ya. Jadi di sini ibaratkan ada 2 orang kecil, ada 2 orang. Anda A dan B itu teman Anda. Kemudian nanti ada selembar kertas, itu perintahnya. Coba cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi silakan menuliskan sesuatu yang itu menurut Bapak Ibu itu sangat berharga sekali. Barang, boleh keyakinan, boleh apapun, boleh benda, boleh apapun. Pokoknya bagi Bapak Ibu guru itu menurut Bapak Ibu guru itu sangat berharga. Kemudian setelah dituliskan, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan sekuat-kuatnya. Dan genggamlah, setelah ditulis digenggam sekuat-kuatnya. Artinya karena ini berharga, artinya ini menjadi sebuah
Ya, artinya harus kita pegang teguh apa yang ada di tangan kita itu. Itu ya. Ada yang belum jelas tentangnya. Terus ya dibuat-buatlah dua kepala. Kemudian nanti teman satunya, jadi ini nanti satunya yang nanti saat ini bisa bergantian. Jadi teman satunya, teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Artinya apa? Temannya ini mencoba supaya benda ataupun apapun yang dituliskan tadi ini dicoba untuk diberikan, ya. Tapi ini bukan direbut. Petunjuknya bisa dibujuk, bisa diancam, bisa dihadik, bisa dirayu, bisa disuap agar dapat membuka kepala tangan Anda dengan Bapak Ibu sehingga tahu isi yang sudah dituliskan. Begitu. Nah, sekarang dari Bapak Ibu guru ini kan ada harus memposisikan siapa yang B. Monggo. Dimulai dari yang A dulu, sinten? Yang A. Yang sebelah kiri, yang kiri yang A, yang kanan yang B, yang merayu. Monggo dicoba dipraktekkan. Artinya intinya gini, ketika tadi Bapak Ibu guru sudah melihat sesuatu, temannya itu pengen tahu ini apa, dan itu supaya terbuka itu bagaimana caranya. Jadi ceritanya boleh membujuk, dirayu, disuap, bisa ini saya nanti ditraktir apapun boleh. Saya kepo dengan yang berdialata dengannya. Boleh saya lihat dulu? Oh nanti rasa artinya atau nanti ini saya bantu. Nanti kalau nggak mau buka, saya bantu ya. Ini boleh saya minta yang ada di telapak tangan. Ayo, ayo. Bisa ya. Bapak Ibu, ada yang bisa berhasil membuka genggaman kepala tangannya? Temannya ya, mencoba merayu, dibujuk, sudah dikasih ini itu, ataupun diancam dengan ancaman berbagai cara. Ada yang berhasil, Bapak Ibu? Jadi inilah
nanti diberi kontrol. Artinya seseorang itu, ini juga berlaku bagi anak-anak kita. Artinya kita tidak bisa memaksakan anak kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Intinya di sana. Jadi ketika kita sudah berusaha sebagaimanapun caranya, dibujuk, diraih dan apapun, ternyata juga Bapak Ibu Guru kan ada sebuah keyakinan yang menurut Bapak Ibu penting. Ini kan yang bisa membuka ataupun menggenggam dengan kuat itu kan cinta diri sendiri. Jadi orang lain itu tidak punya kuasa untuk apa ini tadi. Jadi ya walaupun itu sudah kita usahakan dalam berbagai cara, tetapi tetap yang punya kontrol penuh terhadap itu adalah diri sendiri. Jika nanti tidak pelajaran dari Bapak Ibu, artinya seperti itu. Kita mungkin sudah berusaha dengan berbagai macam cara, anak-anak sudah ditakut-takuti, mungkin sudah tapi ternyata anak nanti ya kita belum bisa belum berhasil, ya memang tergantung dari si anaknya itu sendiri. Lanjut. Terus ini ilusi teori kontrol. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4 ya, tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Dari situ kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin selama ini kita menganggap kita itu berpuasa di dalam kelas. Murid itu bisa kita ciptakan sesuai yang kita inginkan. Artinya anak harus mengikuti kemauan kita. Ya. Tapi ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu yang kita inginkan. Mereka itu berdasarkan dengan apa yang mereka yakini. Kalau mereka iya ya dilakukan, kalau tidak ya tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kecil. Nah ini dalam jangka waktu tertentu memang penguatan ini juga mungkin tampak, tetapi untuk jangka panjangnya ini mungkin kurang efektif. Jadi Bapak Ibu ya, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolaknya. Ini ya, menolaknya bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru. Ini dari ilusi yang kedua, bahwasanya penguatan itu mungkin kita menganggap semangat kita memberi penguatan kepada anak itu akan efektif dan bermanfaat, tetapi itu jangka panjangnya kurang. Mungkin anak ketika sudah menyadari mungkin bisa juga membuat penolakan terhadap apa yang sudah kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga kurang sesuai. Kenapa? Karena dengan kita mengkritik, dengan membuat murid merasa bersalah, itu akan menjadi identitas mereka. Artinya menjadi murid itu menjadi seperti kurang percaya diri. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa seorang dewasa pilihan untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru mungkin selama ini kita memaksakan baik di kelas ataupun di rumah kepada anak-anak kita karena kita merasa punya kuasa di dalam lingkungan itu, sehingga kita memaksakan apa yang kita mau, padahal sebenarnya itu tidak efektif untuk jangka panjangnya. Karena nanti seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika kita memberi hukuman, sebenarnya ketika kita memaksa, sebenarnya ada sebuah mungkin penciptaan gap, sehingga nanti terjadi ini kurang nyaman. Nanti sama kalau misalnya kita maksa anaknya nggak suka kan, anaknya jadi malah bukan senang dengan kita, tetapi malah
menguji kita. Terus berikutnya ini nanti perubahan yang harus kita ubah. Ada dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau misalkan di stimulus respon itu realitas kita sama, ya kita mungkin anggapan kita semua anak di sini kita punya karakter yang sama, tetapi pada realitasnya dalam teori kontrol realitasnya kita itu adalah berbeda-beda. Jika nanti kita harus memahami ketika kita nanti di pembelajaran. Kemudian di stimulus respon semua orang lihat hal yang sama. Kemudian di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nanti di teori kontrol itu yang berlaku adalah kita berusaha memahami dengan perbedaan pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon yang berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi nanti di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi begini, ketika anak-anak itu ketika di kelas di sekolah melakukan pelanggaran, sebenarnya itu ada maksud dan tujuannya. Ketika anak yang di kelas tidur, sebenarnya itu ada kebutuhan yang mungkin bagi mereka untuk dipenuhi, ya. Mungkin karena ketika di rumah harus kerja bantu orang tuanya, jualan dan sebagainya, juga tidurnya malam, mungkin bisa juga seperti. Jadi kita bisa langsung menjudge anak ketika melakukan sebuah kesalahan di sekolah itu sebagai sebuah pelanggaran yang membuat mereka itu bersalah. Jadi kita harus tahu apa maksud dan tujuannya ketika mereka itu melakukan sebuah pelanggaran ketika berada di sekolah. Kemudian di stimulus respon berikutnya saya bisa mengontrol orang lain, ya seperti tadi yang sudah di kegiatan yang kita lakukan. Tetapi di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain karena yang mempunyai kendali itu adalah diri kita sendiri. Terus selanjutnya begini. Disiplin positif. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita bicara disiplin, sebenarnya disiplin kalau misalnya yang selama ini lebih cenderung kurang bersifat negatif ya disiplin selama ini. Karena apa? Ketika kita bicara disiplin itu pasti kaitannya sama nanti ada pelanggaran, kemudian ada sebuah punishment, hukuman dan sebagainya. Nah, nanti supaya nanti lebih menuju ke nilai-nilai kebajikan, maka nanti disiplin itu perlu ditambahi, yaitu disiplin positif. Artinya di dalam disiplin positif nanti kita sebagai pendidik itu menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki dan berdasarkan motivasi intrinsik. Artinya apa? Ketika seorang anak melakukan sebuah tindakan disiplin itu bukan karena mereka takut akan sebuah hukuman ataupun mengharapkan sebuah penghargaan, tetapi lebih karena mereka itu karena dorongan dari dalam dirinya. Ya, misalkan anak-anak, ya kita saja Bapak Ibu guru, bukan anak. Misalkan kita datang ke sekolah, kenapa harus tepat waktu, tidak boleh telat? Nah, pertama apakah karena kita takut akan nanti ada pertemuan
teguran dari Bapak Kepala Sekolah, ataukah ada sesuatu misalnya kita ingin dapat suatu penghargaan atau pujian dari Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah, ataukah karena memang kesadaran dari diri kita. Nanti yang lebih penekanan di distribusi itu adalah karena kesadaran diri kita, bukan karena takut hukuman ataupun ingin mendapat pujian dari orang. Itu di disiplin positif. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan apa yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, dan ras dan latar belakangnya. Contohnya kalau ini sebenarnya banyak nilai kebajikan yang sudah kita familiar di pembelajaran kita adalah T5 itu yang memuat 6 dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia itu, yang kedua mandiri, bernalar kritis, kebinaan global, promotor dan kreatif. Saya kira Bapak Ibu guru juga sudah memahami ini. Walaupun nanti di modul saya itu ada lagi, ada 9 nilai kebajikan kan juga ada. Ada yang dari dunia apa itu namanya? Ya. Kita lanjutkan sama. Saya tadi ngambil kalimat itu dari sini. Kalau bicara 100 kali, tadi Bapak Ibu menyampaikan ini adalah hukuman. Jadi lebih ke yang terlambat ya, terlambat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman ya. Karena di sini ada kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Oke. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker dulu waktu pandemi. Hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi karena ada tindakan yang dilakukan. Berjemur di lapangan basket pukul 12. Apa ini? Hukuman ya. Boleh diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Tadi yang terakhir. Preferensi atau hukuman ini? Coba melihat konsekuensi. Salah. Karena begini Bapak Ibu, ketika anak kita minta bertelanjang kaki tidak bersepatu, ini nanti anak itu ada hal negatifnya yang bisa terjadi. Anak jadi malu dan sebagainya, itu ya. Jadi kurang percaya diri, jadi merasa bersalah dan seterusnya. Gitu gitu. Berdiri di depan kelas, hukuman. Membagikan UKM di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk menjalankan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru basket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Duduk di pinggir lapangan karena tidak diizinkan oleh guru bermain.
konsekuensi, Pak. Kalau konsekuensi, ya. Pertama tadi di pembelajaran dari 15 menit ini sudah selesai. Sudah 15 menit lagi sama seperti tadi. Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Ini lari melalui lapangan basket kali ini 2 kali karena selama 10 menit ke pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau hukuman, ya ini materinya PJOK. Berarti kalau yang sekarang mungkin ini karena materinya PJOK, kalau materi kan masih berkaitan dengan materi itu pembelajaran di PJOK. Tapi ketika Bapak Ibu guru bukan PJOK, terus misalkan telat suruh lari melalui lawan basket karena itu juga tidak berkaitan dengan materi yang diberikan. Itu Bapak Ibu saya lanjutkan ke materi banyak materi ini. Begitu ya bedanya konsekuensi penghargaan tadi sudah disampaikan. Selama ini kita sering memberikan penghargaan bagi siswa-siswa yang menurut kita itu punya kelebihan. Tetapi ternyata penghargaan yang kita berikan itu ternyata juga nanti di sini ini juga ada dampaknya yang kurang baik. Kenapa? Di sini saya tulis penghargaan adalah sebenarnya menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Yang pertama penghargaan menghukum karena mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalkan dalam sistem ranking. Kenapa sistem ranking itu sekarang sama mereka juga ditiadakan dan diperbolehkan? Karena mereka yang merasa tidak dapat ranking ataupun mereka yang merasa dapat di posisi bawah, yang paling terakhir mereka merasa minder, merasa kurang percaya diri, mereka merasa yang paling cukup dalam tanda kutip di sini itu gitu. Sehingga di dalam kurikulum 2017 dan mereka ranking pun sudah tidak diberikan. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman sebenarnya adalah hal yang sama, karena sebenarnya kita mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena orang pada dasarnya orang itu kan tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang kedua, yang ketiga, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Ini untuk yang penghargaan adalah itu sama halnya dengan menghukum. Lanjut, sama ini masih penghargaan. Penghargaan efektif jika kita mengingat seorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, yang kita perlu berusaha memberikan penghargaan ke seorang anak, artinya nanti anak itu akan ada ketegangan. Ketika kita sudah tidak memberikan penghargaan lagi, berarti anak dibikin itu nanti tidak akan melakukannya lagi. Karena apa? Karena tindakan yang dilakukan itu karena didasari tadi oleh ingin mendapatkan sebuah penghargaan itu. Sehingga ya tadi sistem tikus tadi kalau di sekolah kita kemarin mungkin satu-satunya ya itu. Lanjut. Nanti saya kalau butuh belajar ya. Misalkan ini orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, misalkan Bapak Ibu ada yang merokok ataupun yang berusaha diet, menguruskan badan. Kalau mereka itu ingin dapat penghargaan seperti pernah
Deddy Komposer itu siapa itu Sarul Gunawan gitu ya, Iwan Gunawan itu dulu pernah ketika mereka bisa turun sekian akan dikasih uang gitu, walaupun kelihatannya berhasil, tetapi nanti kemungkinan kan dia balik lagi karena motivasinya bukan karena ingin benar-benar bisa berdiet ataupun berhenti merokok, tetapi karena lebih termotivasi karena ingin mendapat penghargaan atau hadiah itu. Lanjut. Nah, ini di dalam mungkin penyelesaian itu yang bisa adalah menggunakan restitusi. Restitusi apa? Untuk apa? Jadi di dalam restitusi itu kita menanamkan disiplin pada murid dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari restitusi. Makna dari restitusi sendiri. Terus, nah di sini restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti misalnya ada anak yang melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, nanti anak itu seakan-akan dia tidak merasa bersalah. Jadi tetapi nanti coba nanti dari kesalahan itu mereka belajar bagaimana nanti untuk dari kesalahan itu untuk belajar lebih baik lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan, karena si anak itu tidak merasa apa tadi disudahkan dan sebagainya. Beda dengan hukuman, karena hukuman dari anak merasa dirugikan, jika nanti biasanya anak-anak yang kita hukum itu dengan kita nanti anak-anak ada rasa-rasa jengkel dan sebagainya, sehingga di situ ada hubungan yang kurang harmonis. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut melihat ke dalam diri sendiri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita cari kenapa si A ini sampai melakukan perbuatan itu, apa latar belakangnya. Pasti biasanya anak-anak yang melakukan kesalahan ada motif ataupun yang mendasari. Kami perlu kita gali di sini. Kemudian fokus pada penguatan karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika melakukan sebuah kesalahan, mereka nanti tidak merasa dikucilkan, tetapi mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan rasa percaya diri. Kemudian restitusi itu diri adalah cara yang paling baik. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas mungkin di awal tahun pembelajaran bagi Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita ciptakan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, lanjut. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Misalnya begini Bapak Ibu, ini contoh permasalahan. Ketika kita menggunakan helm, sepeda motor pakai helm, itu apa yang mendasarinya? Apakah takut ditilang Pak Polisi? Ataukah yang lain? Kalau Bapak Ibu berkendara pakai helm, karena yang dasarnya adalah untuk keselamatan. Jadi lebih keselamatan. Kalau kita mungkin kalau orang dewasa tidak paham, tapi ketika anak mungkin lebih pada takut ada di depan ada polisi yang dia pagi hari yang jaga gitu ya. Kemudian waktu pandemi ini ada ketika menggunakan masker atau cuci tangan tiap saat, apakah kalau dengan Pak Satpol PP yang waktu dulu kalau nggak pakai masker kan disuruh nyanyi Indonesia Raya, Pancasila, apakah seperti itu? Yang lebih dasarnya adalah pada kesehatan kita. Kita takut nanti kalau nggak pakai masker nanti tertular orang yang terkena COVID dan sebagainya. Lanjut. Ini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas.
Nah, di dalam pembuatan prosedur itu sebenarnya di modul yang saya pelajari ini ada tingkatannya, tidak langsung itu keyakinan keras, seperti ada tahapan. Yang pertama adalah meninjau peraturan-peraturan apa saja yang ada di sekolah ataupun yang sudah ada di sekitarnya. Kemudian dari peraturan-peraturan itu kemudian kita memberi masukan. Artinya anak-anak diminta mungkin tetap menuliskan di kertas post-it ataupun di papan tulis datang masuk kelas tepat waktu dan sebagainya. Setelah anak-anak menuliskan, yang kedua adalah mengubah. Misalkan jangan berlari di kelas, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, artinya berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian setelah diubah menjadi kalimat positif, kemudian mungkin karena anaknya banyak, kita kelompokkan. Misalkan yang berjalan di atas kelas itu nanti sesuai dengan nilai kebajikan yang mana, ya. Dan setelah itu dikelompokkan, keyakinan kelas itu misalkan tidak terlalu banyak, supaya nanti mudah diingat oleh anak-anak. Setelah itu dibuat, baru nanti disepakati bersama. Ini contohnya, contoh dalam membuat keyakinan kelas. Ini yang kelas 1 SD ya, SD yang bawah. Jadi setelah menuliskan nanti dibuat seperti ini, 1, 2, 3, tidak lagi per poin. Jadi misalkan terdapat tepat waktu, kalau di sini lebih nanti yang mana, nilai kebajikannya yang mana. Jadi kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Misalkan di sini hormat, ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tidak lagi berupa apalagi masih dalam kalimat-kalimat negatif. Ini nanti kita kelompokkan menjadi sebuah dalam kalimat positif, dan itu kita jadikan lagi menjadi sebuah kalimat yang lebih baik. Lanjut. 5 budaya dasar manusia. Lanjut. Kita melakukan segala sesuatu ini sebenarnya ada dasar yang dasarinya. Ya, sebenarnya kita lebih ini membutuhkan bertahan hidup yang jelas. Kita harus bertahan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini anak-anak juga perlu penguasaan, kebebasan, kesenangan. Anak juga butuh ini. Makanya ajaran anak juga harus diciptakan kesenangan. Berikutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Pertama, ada membuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi. Ini tahapan untuk menyelesaikan ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru ketika nanti Bapak Ibu wali kelas menjumpai anak-anak yang bermasalah, bisa menggunakan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi nanti tahapannya bisa tidak urut, boleh. Yang penting ini ada menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitas. Lanjut, ada validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Ini kacau ya. Tulisnya berantakan. Sebentar Bapak Ibu, waktunya ini ternyata banyak.
besar sudah selesai. Di dalam stabilitas identitas ini ada beberapa prinsip yang berlaku. Artinya seorang anak ketika sebuah kesalahan ini adalah sebuah proses pembelajaran, kemudian bergerak dari identitas murid dari identitas kesalahan dalam identitas sukses. Nanti beberapa pertanyaan misalnya begini, berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada yang manusia yang sempurna dan sebagainya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya kita menggali kenapa anak itu melakukan tindakannya itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya ini didasarkan pada keyakinan yang ada, pada nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan yang mereka miliki. Ini penerapannya, mari saya coba di 3 institusi itu ya, yang sudah kami terapkan. Kami memang kemarin bergerak dengan informasi dari di dalam kamu lakukan itu kenapa kami tidak tahu, jadi tidak kita jadi dari kali kita coba. Kemudian ini benar di sekolah, sebenarnya di sekolah kita ini sudah banyak penerapan budaya positif. Misalkan kita melaksanakan sebuah tanggung jawab di sini, melakukan kebersihan sekolah, ya. Kemudian ketika di kelas berkolaborasi dengan menciptakan kolaborasi bersama yang menghargai dan sebagainya. Dan yang mungkin di pagi hari kita bisa menciptakan yang pagi hari bikin lagu seperti itu. Sebenarnya di bawah itu ini sudah banyak penerapan budaya positif yang sudah laksanakan. Itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan. Kemarin saya juga sudah membuat sebuah contoh keyakinan kelas berdasarkan alur yang sudah saya buat, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kita dalam buat keyakinan kita dari yang sudah ada peraturan apa saja sudah ada, kemudian kita kelompokkan, diminta tuliskan daftarnya, kemudian kita buat dari kalimat positif negatif, kita buat dari kalimat positif, kemudian dikelompokkan berdasarkan ini kebajikan yang ada, misalkan hormat, disiplin, ataupun tadi yang lain, menghargai dan sebagainya. Itu saya menanyakan, silakan. Kalau tidak ada, mungkin itu saya mohon maaf bisa mengganggu waktunya Bapak Ibu, karena memang buat kalau PKSP penuh, terus kita sibuk dengan SKP dan sebagainya. Itu nih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas waktu yang saya diberikan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian materi dari Bapak Tauhid. Semoga hal-hal baik yang telah Bapak Tauhid sampaikan dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup atau akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata dan perbuatan